Selain juga dia memiliki kekuasaan atas manusia, dia juga kekuasaan atas jin, hewan, dan termasuk angin. Nabi Sulaiman memerintahkan angin, fa'amara Sulaiman alaihissalam ar-rih antahmilahu, memerintahkan angin untuk membawa orang tersebut pergi ke negeri Hindi. Saat itu juga kebetulan dia minta diterbangkan ke Hindi, akhirnya tepat sesuai rencana Allah Ta'ala bahwa orang tersebut meninggal saat ini dan meninggal di negeri Hindi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya akan membacakan lagi satu kisah dari kitab Syarah Majalisus Saniyah, di mana ini ada kisah yang cukup unik dari syarah atau penjelasan tentang hadis nomor 4 dalam kitab tersebut ya. Yuqalu anna malakal maut, jadi kisahkan anna malakal maut, dulu malakal maut alaihi salam, malaikat mencabut nyawa ini, dakhala yauman ala Sulaiman. Malakal maut berkunjung kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Faja'ala yatilu nadhrahu. Kemudian malakal maut ini memperhatikan, terus melihat ila rajulin, kepada sosok seorang laki-laki dari teman-temannya, rekan-rekannya Nabiullah Sulaiman. Jadi ada satu laki-laki dari kelompok Nabi Sulaiman, teman-teman Nabi Sulaiman yang terus diperhatikan oleh malakal maut ini. Tsumma kharaja, kemudian malakal maut keluar. Kemudian kata laki-laki yang merasa dia selalu diperhatikan, selalu dilihatin, dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, man kana dzalika rajul, wahai Nabi Allah, itu cowok itu siapa tuh, laki-laki tadi yang selalu memperhatikan saya itu siapa itu, kok ngeliatin saya terus? Kata Nabi Sulaiman, innahu malakul maut, oh dia itu malakal maut tuh, malaikat pencabut nyawa tuh. Kagetlah si laki-laki tersebut, kaget, wah ini udah diincar-incar nih sama malakal maut, udah mau datang aja ya. Ya Nabi Allah, kata laki-laki ini, ya Nabi Allah, ra'aituhu yutilu an-nadhru ilayya, saya melihat kok dia merhatikan saya terus ya. Saya takut, wa akhafu annahu yuridu qabda ruhi, saya takut jangan-jangan dia ini mau mencabut nyawa saya nih. Fa khallisni min jaddi, tolonglah Sulaiman, Nabi Sulaiman, tolonglah saya, selamatkan saya dari dia, jangan sampai saya dicabut nyawa sekarang. Nah ini akhirnya si laki-laki ini minta, nih kan Nabi Sulaiman itu raja dunia dulu ya. Selain juga dia memiliki kekuasaan atas manusia, dia juga kekuasaan atas jin, hewan, dan termasuk angin. Nah kata laki-laki ini, ta'muru ar-rih, cobalah kamu perintahkan angin agar angin membawa saya jauh dari sini, terbang ke negeri Hindi. Jadi tolong mintalah angin bawa saya ke negeri Hindi. Jadi semoga aja malakal maut ini kehilangan saya nih, kalau saya dibawa ke Hindi kan kehilangan tuh, dicari-cari mungkin jadi nggak ada tuh. Ya akhirnya Nabi Sulaiman pun menurutilah kemauan sahabatnya ini. Nabi Sulaiman memerintahkan angin, fa'amara Sulaiman alaihissalam ar-rih antahmilahu, memerintahkan angin untuk membawa orang tersebut pergi ke negeri Hindi. Saat itu juga fa'amalathu fil waqti, akhirnya saat itu juga angin membawa dia terbang ke Hindi. Faqabada ruhuhu wa ada malakal maut wa dakhala ala Sulaiman. Ternyata setelah dia, orang tersebut, dibawa terbang ke Hindi, malakal maut ternyata mencabut nyawa dia di sana. Kemudian malakal maut kembali datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang lagi lah nih malakal maut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada dia, li ayyi sababin kunta tutilu an-nadhru ila dzalika rajul, wahai malakal maut, kamu kenapa kok dari tadi ngeliatin laki-laki itu terus? Kata malakal maut, qala kuntu ata'ajabu minhu, jadi saya ini ngeliatin dia karena saya ini bingung, saya ini kaget, saya ini heran, saya ini takjub, aneh lah. Di anni umirtu biqabdi ruhi, sebab saya ini turun ke sini, datang ke sini, saya diperintahkan untuk mencabut ruh dia, ruh laki-laki tersebut. Tapi
Tapi saya harus mencabutnya di negeri Hindi, bukan di sini. Tapi kok orangnya ada di sini. Jadi ini orang udah mau datang ajalnya, tapi ajalnya dia harus meninggal di Hindi, tapi orangnya kok ada di sini. Lah ternyata kebetulan dia minta diterbangkan ke Hindi, ya akhirnya tepat sesuai rencana Allah Ta'ala bahwa orang tersebut meninggal saat ini dan meninggal di negeri Hindi. Jadi hakikatnya kalau menurut Nabi Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, idza qadallahu bi'abdin ayyamuta, di mana Allah Ta'ala memastikan seorang hamba akan meninggal fi ardin, di hiji tempat, dalam satu tempat tertentu, ja'alalahu biha hajah, maka Allah akan menjadikan ada kebutuhan kepada orang tersebut untuk datang ke tempat di mana dia akan meninggal. Jadi kalau misalnya kita nih ditakdirkan Allah meninggal di kota Bandung, ya pasti akan ada aja keperluan kita tiba-tiba datang ke sana. Kalau misalnya kita harus meninggal di luar negeri, begitu pun sama. Pasti ada kebutuhan, ada tiba-tiba sesuatu yang memaksa kita, sadar atau tidak sadar, pergi ke tempat di mana kita harus meninggal. Jadi ya intinya hikmahnya mungkin kemanapun kita pergi, kalau udah datang ajalnya pasti akan meninggal. Jadi sesuatu yang percuma adalah lari dari kematian. Maka dari itu, karena percuma lari dari kematian, yang harus kita lakukan adalah bersiap-siap menjemput kematian. Kita mengejar kesuksesan, mungkin datang, mungkin enggak. Mungkin mencapai, mungkin juga enggak. Kita mengejar kekayaan, ya mungkin mencapai, mungkin juga enggak. Tapi kematian mengejar kita, itu sudah pasti tercapai. Karena setiap kita juga pasti akan meninggal. Wallahu a'lam.